LPSK, kalau tak ada Richard, sidang yang kita saksikan semua skenarionya Sambo. Ya, kita bisa maklumi. Ya, tapi sampai hari ini saya tetap mengatakan bahwa dakwaan itu sangat tidak cermat dan tidak memenuhi syarat dalam KUHP. Jadi benar-benar surat dakwaan tersebut memang sangat kabur, gitu loh, tidak lengkap. Namun demikian kami memahami ini adalah perkara sangat sensitif. Tentu kalau sampai dikabulkan tentu akan menimbulkan pro dan kontra nanti di masyarakat. Ya, dan kemudian menyangkut justice kolaborator, kepastian hukumnya sudah diatur di Undang-Undang 31/2014 yang menyebutkan penghargaan yang diterima seorang justice kolaborator itu adalah keringanan penjatuhan pidana. Jadi kalau keringanan penjatuhan pidana termasuk juga dalam bahasa undang-undang yang disebutkan hakim memperhatikan dengan sungguh-sungguh rekomendasi LPSK. Tetapi pada faktanya ketika Richard Eliezer dituntut tinggi dari terdakwa yang lainnya, ini yang mengusik rasa keadilan. Kemudian muncullah simpati dari publik, kemudian dari profesor, akademisi, aktivis itu mengirimkan surat sahabat pengadilan. Yang terakhir saya dengar itu adalah beberapa alumni, ikatan alumni dari beberapa universitas juga akan mengirimkan amicus curiae kepada majelis hakim. Nggak melawan, nggak Mas, tapi mendudukkan posisi, hei pengadilan, aku ada di bawahmu, aku di sampingmu, kan itulah. Ya. Sehingga harus tegar ketika ada goyang-goyangan yang sekarang konon, ada goyangan bawah tanah, bawah air dan sebagainya, itu harus kuat, kan itu loh. Oleh karena itu dalam sekarang ini, karena suatu putusan pengadilan itu suatu yang publik, semua orang melihat, apalagi kasusnya Eliezer. Membela Eliezer bukanlah membela seorang eksekutor pembunuhan sebagaimana dikonstruksikan oleh jaksa. Membela Eliezer adalah membela sebuah perjuangan nilai kejujuran, nilai kebenaran yang justru kian langka di Republik ini. Ketika nilai kejujuran, ketika nilai kebenaran dicampakkan, rindu negeri atas keadilan dan atas kebenaran bakal kian dalam. Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK, Edwin Partogi, mengaku terkejut dengan tuntutan 12 tahun penjara terhadap terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat, Richard Eliezer. Pasalnya menurut Edwin, Richard adalah sosok yang sangat menguntungkan jaksa dan hakim dalam mengusut kasus ini karena Richard bersikap kooperatif selama proses persidangan. Kita sama-sama menyaksikan bagaimana Richard itu sangat membantu membuat terang peristiwa. Tidak ada dari hakim bilang bahwa Richard berbelit-belit, tidak konsisten, berbohong, tidak ada, kata Edwin dalam acara Gaspol Kompas.com yang tayang pada Rabu 8 Desember 2022 malam. Jadi hakim dan jaksa menurut saya adalah pihak yang paling diuntungkan dari keberadaan Richard sebagai justice kolaborator, ujar Edwin. Menurut Edwin, Richard semestinya mendapatkan tuntutan yang paling rendah dibandingkan terdakwa lainnya dalam kasus pembunuhan Yosua. Sebab ia menilai Richard telah menjalankan tugasnya sebagai justice kolaborator untuk membuat kasus perkara menjadi terang benderang. Kalau tidak ada keterangan dari Richard yang hari ini terdengar, maka sidang yang saat ini kita saksikan adalah sidang dalam skenario FS, kata Edwin. Oleh sebab itu, ia menilai tuntutan yang diberikan jaksa tidak mempertimbangkan status justice kolaborator yang disematkan kepada Richard. Jaksa masih belum memiliki pembacaan yang cukup tentang JC itu apa keperluannya, kata Edwin. Sebenarnya JC itu keperluannya kan untuk kasus-kasus yang pembuktiannya sulit, imbu dia. Seperti diketahui, jaksa penuntut umum menuntut hukuman 12 tahun penjara terhadap Richard dalam kasus pembunuhan Yosua. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Hukum Kejaksaan Agung Fadil Zumhana mengatakan tuntutan itu diberikan kepada Eliezer dianggap punya keberanian untuk menembak Yosua. Richard Eliezer memiliki keberanian, maka jaksa menyatakan Richard sebagai pelaku yang menghabisi nyawa dari para korban Yosua, ujar Fadil seperti dikutip dari Kompas TV Rabu 18 Januari 2023. Sehingga ketika kami menetapkan tuntutan 12 tahun itu kepada Richard, parameternya jelas dia sebagai pelaku, ujarnya. Fadil tidak mengungkiri bahwa penembakan yang dilakukan Baradae diperintahkan oleh Ferdy Sambo, akan tetapi Baradae tetap dinilai sebagai pelaku penembakan yang menewaskan Yosua.
Richard berani menghabisi nyawa orang lain dengan senjatanya atas perintah Pak Ferdi Sambo ini. Kami menganggap itu sebagai suatu keberanian yang menimbulkan kematian bagi orang lain, ungkap dia.